Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang di rumah. Apa kabar? Semoga baik-baik aja dan masih semangat nih. Perkenalkan, nama aku Syakila dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas bareng-bareng materi yang menarik banget, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Untuk masuk ke materinya, kita harus ngerti dulu nih teman-teman, apa sih ekosistem itu? Nah, aku punya 3 gambar. Yang pertama di sini ada matahari, yang di sini ada rumput, dan yang di sini ada sapi. Aku mau tanya ke teman-teman kira-kira apa sih hubungan dari 3 benda-benda ini? Nah, benar banget. Jadi mereka itu saling membutuhkan. Yang pertama itu ada sapi. Sapi membutuhkan rumput sebagai makanan. Nah, rumput membutuhkan matahari untuk berfotosintesis dan membuat makanannya sendiri. Kemudian, aku punya gambar lagi yaitu ada ikan kecil, ada ikan sedang, dan ikan besar. Nah, sama juga nih teman-teman. Ketiganya ini punya hubungan saling membutuhkan. Ikan sedang membutuhkan ikan kecil sebagai makanannya, yang tadi yang Nemo itu. Nah, ikan besar membutuhkan ikan sedang sebagai makanannya. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan pengertian ekosistem yaitu hubungan antara makhluk hidup atau benda mati yang saling membutuhkan. Harap teman-teman di rumah udah pada ngerti ya jadinya apa sih pengertian ekosistem itu. Nah, kita masuk sekarang ke jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem alam. Ekosistem alam ini terbentuk secara alami tanpa campur tangannya manusia. Ekosistem alam itu ada dua, ada ekosistem darat dan ada ekosistem perairan. Kalau yang darat itu contohnya kayak yang sapi tadi, teman-teman. Ada sapi, terus ada matahari, ada rumput. Nah, kalau perairan itu dari ikan-ikan yang di air gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya juga nih. Di PPT ini ada hutan, padang rumput, sama padang pasir. Yang kedua, yaitu ekosistem buatan, ini diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Salah satu contohnya ada sawah, ada waduk juga, ada kolam ikan. Nah, kita lanjut. Komponen ekosistem. Aku punya singkatan nih, yaitu HIBI MAABI. Nah, hidup biotik, mati abiotik. Yang di sini yang dimaksud adalah biotik itu dari makhluk-makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Nah, yang kedua ada abiotik, yaitu contohnya seperti air, udara, sinar matahari, dan ada tanah. Kita lanjut. Nah, habitat. Di ekosistem itu ada istilah yaitu habitat. Nah, kita harus tahu dulu nih teman-teman. Tadi kan kita udah bahas ekosistem. Di ekosistem itu ada makhluk-makhluk hidup di dalamnya. Nah, tempat tinggal dari makhluk-makhluk hidup di ekosistem itu disebut habitat. Di sini juga udah aku tulisin nih, yaitu pengertiannya tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Selain habitat, di ekosistem itu ada beberapa istilah lain nih teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku, Rainer. Halo teman-teman, kenalin nama aku Julius Rainer. Nah, kalau tadi teman-teman udah sempat ngebahas tentang apa itu habitat dan apa itu ekosistem. Kali ini aku bakal ngebahas tentang populasi dan komunitas. Apa sih itu populasi? Apa sih itu komunitas? Apa sih bedanya antara populasi dan komunitas? Nah, jadi gini teman-teman, populasi itu adalah kumpulan beberapa individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Contohnya itu bisa teman-teman lihat pada gambar. Contohnya itu ada gajah. Di situ ada beberapa gajah teman-teman. Ini bisa disebut sebagai populasi karena jenisnya sama teman-teman. Nah, jadi apa itu bedanya sama komunitas? Nah, kalau komunitas itu bisa dibilang kumpulan dari beberapa populasi karena jenisnya berbeda-beda teman-teman pada suatu wilayah yang saling berinteraksi dan memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu ada komunitas di hutan. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman pada gambar, di hutan itu kita lihat ada harimau, ada rusa, ada jerapah, ada lebah, ada capung.
dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, karena ada banyak populasi di sana, jenisnya berbeda-beda, jadi kita bisa sebut sebagai komunitas. Nah, menurut teman-teman nih, ada nggak sih di sekitar kita yang merupakan populasi atau merupakan komunitas? Ayo, ada nggak nih teman-teman? Nah, jawabannya ada teman-teman. Kita bisa ngelihat contohnya itu di kolam. Di kolam itu kan kita bisa ngelihat misalnya ada ikan mas, ada ikan mujair misalnya, terus ada eceng gondok. Nah, karena jenisnya berbeda-beda teman-teman, disebut sebagai komunitas, yaitu komunitas di kolam. Nah, terus yang populasi gimana nih? Nah, populasi juga bisa kita temukan nih teman-teman, misalnya di rumah kita sendiri. Kalau kita ngelihat nih, ada segerombolan semut, nah itu bisa disebut sebagai populasi, yaitu populasi semut. Karena jenisnya sama teman-teman. Halo adik-adik semua, selamat siang. Sebelumnya kan kita udah masuk nih materi tentang ekosistem, populasi, dan juga komunitas. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Oh iya, sebelum kita belajar, aku mau kenalan dulu nih. Nama aku Safira Salsabilah, atau adik-adik semua bisa panggil aku Kak Vira. Nah, materi ini tuh sebenarnya dekat sekali ya dengan manusia, dan pasti adik-adik juga sering melihatnya baik di berita atau secara langsung. Kira-kira ada yang bisa sebutin nggak nih, peristiwa-peristiwa apa aja sih yang ada di gambar ini? Ya, benar sekali nih. Ternyata pada pintar-pintar ya adik-adiknya. Ini adalah kebakaran hutan. Terus gambar kedua itu ada sungai yang dipenuhi sampah. Yang ketiga itu banjir, dan yang keempatnya hutan gundul. Nah, ternyata nih 4 peristiwa ini tuh sedikit dari banyaknya dampak dari kegiatan manusia terhadap ekosistem loh. Dan next. Nah, setelah ini kita bakalan masuk ke materi utama pada hari ini. Kalau adik-adik punya hal yang membingungkan atau mau ditanyakan, nanti bisa banget buat mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti ya. Boleh dicatat dulu pertanyaannya nih, nanti biar gak lupa. Nah, perlu diketahui adik-adik bahwa kita semua ini, kita sebagai manusia adalah penyebab gangguan ekosistem terbesar loh. Kebanyakan kegiatan manusia ini sifatnya merusak, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistemnya. Contoh kecilnya nih yang paling sering kita lakukan tanpa sadar itu kayak buang sampah sembarangan. Mungkin terdengar sepele, tapi pengaruhnya luar biasa loh adik-adik. Aku bakalan kasih beberapa contoh kegiatan manusia serta dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistemnya ya. Ini ada pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Manusia melakukan kegiatan ini biasanya itu untuk membuka lahan baru atau ya ingin mengambil kayu dari pohon aja, tapi dilakukannya tuh secara nggak bertanggung jawab. Nah, dampaknya tuh luas banget, bisa merusak ekosistem hutan. Soalnya kan karena banyak satwa yang kehilangan habitat dan organisme hutan lainnya tuh bakalan ikut terbunuh kan kalau misalnya kita ngebakar hutan dan nebangin pohon-pohonnya secara liar. Selain itu juga bisa menghilangkan fungsi tumbuhan nih, yang mana si tumbuhan ini kan dia sebagai penghasil oksigen dan juga penahan air. Si akarnya itu kan dia sebagai penahan air. Kalau misalnya hutannya gundul, bisa juga menyebabkan tanah longsor, erosi, tuh. Membuang sampah dan limbah ke sungai. Ini bisa dilihat ya adik-adik, sungainya jadi kotor, terus juga warnanya jadi berubah, jadi putih. Hal ini menunjukkan telah terjadi pencemaran air di sungai itu. Nah, akhirnya tuh yang berdampak terhadap terganggunya ekosistem air sungai, seperti kayak ikan-ikan dan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sungainya mati. Terus juga bisa terjadi pendangkalan sungai karena sampah-sampahnya itu yang akan menumpuk di dasar sungai, sehingga kalau misalnya lagi musim penghujan nih kayak akhir-akhir ini, itu bisa banget memicu terjadinya banjir. Halo adik-adik semua,
Kenalin, nama aku Kanayla, dan di sini akan menjelaskan materi terakhir dari kesetimbangan ekosistem, yaitu pelestarian makhluk hidup dan ekosistem. Pertama-tama, kalian udah tahu belum sih, apa sih itu pelestarian? Nah, pelestarian merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, menjaga, melindungi, dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Nah, objek pelestarian yang akan kita bahas sekarang ini adalah makhluk hidup dan ekosistem. Tujuan dari pelestarian yaitu untuk menjaga makhluk hidup agar tidak punah. Pelestarian juga bertujuan untuk menjaga berbagai keragaman dan menjaga keseimbangan lingkungan serta ekosistem. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pelestarian makhluk hidup. Pelestarian makhluk hidup dibagi menjadi dua nih adik-adik. Yang pertama ada pelestarian in situ dan yang kedua ada pelestarian ex situ. Pelestarian in situ merupakan pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Pelestarian ini juga dilakukan dengan cara menjaga habitat tinggalnya. Sedangkan pelestarian ex situ merupakan pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya dan dimasukkan ke dalam habitat baru sebagai tempat tinggal yang baru. Sebagai contoh dari pelestarian in situ yaitu ada Pulau Komodo sebagai tempat tinggal dari komodo. Nah, untuk pelestarian ex situ contohnya seperti pada foto, di situ ada kebun binatang. Selanjutnya ada pelestarian ekosistem nih adik-adik. Yang pertama yaitu penangkaran dan perlindungan terhadap spesies langka. Nah, ini seperti apa yang kita sudah pelajari sebelumnya mengenai pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Yang kedua yaitu pengolahan limbah industri yang tepat. Yang ketiga ada sistem tebang pilih dan reboisasi. Jadi jika ada orang yang sudah menebang pohon, kemudian yang harus kita lakukan adalah menanam kembali pohon yang baru sehingga hutannya menjadi tidak gundul dan tetap ada pohon baru yang tumbuh. Nah, terakhir yang bisa kita lakukan untuk pelestarian ekosistem yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Oke, kita sampai di materi terakhir, pelestarian. Manfaat dari pelestarian yang pertama, kita bisa mengambil tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan loh adik-adik. Sebagai contoh, makanan, kita mengambil daging sapi, daging ayam, daging kambing, enak banget kan bisa kita pakai untuk makanan, bisa kita olah sebagai sate, gulai, dan yang lain-lainnya. Kalau adik-adik tahu juga nih, hewan tuh sebenarnya juga bisa loh dimanfaatkan tenaganya. Sebagai contoh yaitu kerbau yang kita manfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Jadi para petani bisa lebih hemat waktunya dan juga tenaganya karena dibantu oleh kerbau. Manfaat pelestarian yang kedua yaitu kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dengan tumbuhnya berbagai pohon. Pohon dapat mengurangi pencemaran udara. Selain itu, pohon juga menyediakan oksigen yang menyegarkan loh adik-adik. Manfaat pelestarian yang ketiga yaitu memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk membuat taman rekreasi. Masyarakat dapat menghibur diri dengan tamasya ke taman rekreasi. Nah, manfaat pelestarian yang terakhir yaitu kita bisa menambah penghasilan dengan cara berjualan di sekitar tempat rekreasi. Barang yang dijual dapat bermacam-macam loh adik-adik. Contohnya ada makanan, minuman, dan hasil kerajinan. Setelah pemaparan materi tadi, aku harap teman-teman bisa lebih paham ya tentang keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman teman-teman, aku punya beberapa latihan soal nih. Yang pertama, apa itu pengertian ekosistem? Teman-teman bisa menjelaskan ekosistem dengan bahasa teman-teman sendiri. Sekarang coba nih aku mau tanya nih ke teman-teman. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih bedanya populasi sama komunitas? Terus juga coba deh teman-teman bisa sebutin nih satu contoh populasi dan satu lagi contoh komunitas yang ada di sekitar teman-teman. Bisa di rumah atau di sekitar rumah juga boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan dampak dari pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Minimal 2 ya adik-adik dampaknya. Menurut adik-adik semua, usaha apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu pelestarian makhluk hidup dan ekosistem? Sekian pemaparan materi dan beberapa pertanyaan dari kita. Semoga semua penjelasan dapat dipahami dengan baik ya adik-adik. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau mau berdiskusi dengan kakak-kakaknya, boleh banget menghubungi lewat WhatsApp atau lainnya. Terima kasih juga untuk hari ini adik-adik sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar. Kalian pinter-pinter dan juga keren-keren banget pokoknya. Ya, sampai bertemu minggu depan. Dadah!